Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku pembimbing dosen manajemen sumber daya manusia dan teman-teman yang saya banggakan, saya Hadib Aji Prabowo selaku moderator yang akan membimbing presentasi hari ini. Adapun topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu manajemen sumber daya manusia pada PT Pertamina Persero. Next. Sebelumnya ada anggota kelompok kami yaitu ada Diabela Indriani, Prima Danti Aulia, Meila Wihani, Wes Aberiani, saya sendiri Haji Prabowo, dan terakhir Fahiran Nur. Next. Baik, yang pertama ada job description. Job description pada suatu perusahaan adalah merupakan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Job description merupakan tugas, peran, serta wewenang setiap karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Data-data job description dapat dari hasil analisis pekerjaan. Data tersebut menggambarkan apa yang sebelumnya harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa melakukannya. Next. Job description manajer keuangan PT Pertamina Persero. Yang pertama, mengolah dan mengoptimalkan sumber daya keuangan. Mengolah dan mengoptimalkan sumber daya keuangan secara prudent, efisien, dan memberikan nilai tambah untuk mendukung bisnis dan rencana kerja perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan dan mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan accountable. Yang ketiga, memastikan dan mengendalikan kesehatan perusahaan sesuai standar akuntansi dan keuangan best practices. Yang keempat, menyelenggarakan penyusunan dan pengawasan pemakaian anggaran. Next. Selanjutnya, job specification. Job specification disebut juga dengan hiring specification dan biasanya dijadikan informasi sebagai dasar untuk memulai proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Job specification sangat berguna dalam mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu dan mengidentifikasikan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Next. Job specification manajer keuangan PT Pertamina. Yang pertama ada pria atau wanita, warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman dalam bidangnya, sehat secara jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan analisa yang baik, memiliki kemampuan dan dapat berkomunikasi dengan baik, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memiliki motivasi kerja tinggi, dapat bekerja secara individu maupun dalam tim, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi PT Pertamina Persero. Next. Oke, untuk selanjutnya ada job simplification. Simplifikasi pekerjaan atau job simplification adalah mempekerjakan karyawan pada tugas-tugas yang sangat jelas dan spesifik. Next. Di PT Pertamina memiliki standar prosedur kerja yang sangat jelas di semua bagiannya. Salah satu contoh tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang pertama ada mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, laporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan. Next. Slide selanjutnya ada rotasi kerja. Rotasi kerja merupakan suatu proses perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya secara horizontal tanpa menimbulkan perubahan dalam gaji ataupun pangkat, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta keahlian karyawan, dan untuk mengatasi kejenuhan dalam bekerja. Dasar-dasar rotasi kerja yang pertama ada merit system.
Merit system merupakan perpindahan jabatan yang didasarkan dari hasil prestasi kerja. Yang kedua ada seniority system, di mana perpindahan jabatan ini didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja. Yang ketiga ada spoil system, di mana perpindahan ini didasarkan landasan kekeluargaan. Sistem ini kurang baik karena didasarkan atas suka atau tidak suka. Faktor yang mempengaruhi rotasi kerja. Yang pertama ada permintaan sendiri. Rotasi atas permintaan sendiri adalah rotasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan. Rotasi ini umumnya hanya bisa diberlakukan untuk jabatan yang setara. Artinya adalah kekuasaan dan tanggung jawab yang diperoleh itu akan tetap sama. Yang kedua ada alih tugas produktif atau ATP. Rotasi ini biasanya dilakukan karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakupannya. Rotasi ini didasarkan pada penilaian prestasi kerja karyawan. Indikator rotasi kerja. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat prestasi kerja, yang kelima tanggung jawab. Rotasi kerja pada PT Pertamina disebut dengan mutasi. Program mutasi jabatan adalah salah satu sarana untuk pengembangan karir karyawan ataupun pengembangan kemampuan potensi karyawan. Ada dua unsur yang mempengaruhi mutasi jabatan ini. Yang pertama adalah kesesuaian minat karyawan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, dan yang kedua adalah jangka waktu karyawan akan dirotasikan di satu posisi atau jabatan tertentu. Dengan adanya mutasi ini, PT Pertamina juga akan membuat karyawan menjadi lebih fleksibel dan membuat potensi diri karyawan berkembang. PT Pertamina Persero melakukan mutasi pada karyawan apabila menurut perusahaan karyawan tersebut membutuhkan exposure dan dalam waktu 4 tahun mendapat nilai akhir tahun minimal 5. Selanjutnya ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan, yaitu sebuah metode untuk memperkaya tugas karyawan secara vertikal, yaitu menambahkan tugas karyawan lebih tinggi dari posisi saat ini. Ada job enrichment, diharapkan karyawan dapat tertantang dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Next. Jenis-jenis job enrichment bagi perusahaan. Yang pertama ada lagam tugas. Pentingnya yaitu pemberian lagam tugas ini mempengaruhi motivasi kerja. Kedua, ada pelatihan jangka panjang. Menawarkan kesempatan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan akan membantu mereka untuk menciptakan peluang karir yang lebih besar. Selanjutnya ada program insentif. Menawarkan agar tugas yang telah diberikan dalam rangkaian program dapat menjadi motivasi, karena bukan hanya berdampak untuk menaikkan posisi atau jabatan, tetapi juga mendapatkan tunjangan yang lebih. Misalnya bentuk gaji tambahan, cuti yang dibayar, atau hadiah seperti liburan. Yang terakhir ada shift bergirir. Bekerja dalam berbagai shift memungkinkan karyawan untuk berhubungan dengan rekan kerja yang berbeda setiap kali shift berubah. Dengan begitu, karyawan dapat mengenal lebih jauh tentang job description dari divisi yang berbeda. Next. Job enrichment pada PT Pertamina dilakukan dengan dua cara, yaitu pelatihan dan program insentif. Karyawan yang diberikan pelatihan internal, diantaranya yaitu orientasi, informasi perusahaan, pelatihan informal, dan praktik kerja lapangan atau PKL. Dan pelatihan eksternal yaitu outsourcing. Semua pelatihan yang diberikan pada pekerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya program insentif yang diberikan kepada setiap karyawan, setiap divisi. Program insentif mampu meningkatkan motivasi pekerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Next. Baik, selanjutnya ada job enlargement, merupakan metode yang digunakan oleh suatu perusahaan dengan cara menambah pekerjaan yang diterima oleh karyawan. Atau dengan kata lain, penambahan kuantitas pekerjaan, bukan penambahan kualitas dari pekerjaan. Next. Job enlargement mengawasi pengalokasian dana-dana yang tersedia ke daerah tujuan terbesar hingga terkecil, agar sesuai dengan taksiran kebutuhan, serta mengambil keputusan baik di saat waktu yang sudah diatur, atau secara tiba-tiba dalam pemindahan dana-dana yang diperlukan oleh PT Pertamina. Selanjutnya yaitu mengawasi dan memberikan solusi menyangkut kelancaran, penyediaan keuangan, dan semua dana perusahaan. Next. Selanjutnya ada job karakteristik.
Karakteristik pekerjaan akan mempengaruhi keadaan psikologis bagi seorang karyawan, yaitu karyawan akan merasakan keberartian mengenai aspek pekerjaan yang dihadapinya. Kemudian, karyawan tersebut akan merasa bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dibuatnya, dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk menghadapi pekerjaannya, serta peningkatan mutu karyawannya selanjutnya akan memperoleh hasil akhir yaitu motivasi kerja yang tinggi, kinerja berkualitas, kepuasan karyawan, serta rendahnya absensi dan rotasi karyawan. Next. Job karakteristik dari manajer keuangan pada PT Pertamina yang pertama memiliki integritas, dedikasi, itikat baik, jujur, keahlian, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, memahami masalah manajemen perusahaan. Ketiga, dapat memanajemenkan waktu dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Dan yang terakhir, ada mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelum pengangkatannya. Selanjutnya ada mekanisme rekrutmen dan seleksi. Next. Proses rekrutmen adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Proses rekrutmen Pertamina itu sendiri yang pertama yaitu ada human research, yaitu melihat adanya jabatan kosong karena pekerja dimutasi, pensiun, atau meninggal. Selanjutnya, pihak Pertamina melakukan publikasi bahwa adanya jabatan kosong dan membuka lapangan kerja pada website tersebut. Setelah dipublikasi, pelamar bisa menginput data. Kemudian akan dilakukan rekap data. Selanjutnya, setelah rekap data, kemudian melakukan proses seleksi dokumen. Setelah seleksi dokumen, maka pihak Pertamina akan menentukan kandidat mana yang memenuhi kriterianya. Selanjutnya, divisi yang membutuhkan pekerjaan akan menerima permintaan dan menyetujuinya dan akan menghubungi pelamar untuk melakukan wawancara atau melakukan tes yang lainnya. Next. Yaitu proses seleksi pada PT Pertamina. Seleksi calon tenaga kerja merupakan proses untuk menemukan ciri-ciri keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi dan untuk mengisi kekosongan jabatan tertentu. Proses seleksi pada PT Pertamina yang pertama yaitu ada seleksi administrasi, setelah itu lanjut ke tes psikotes. Apabila lolos akan lanjut ke tes bahasa Inggris, dan apabila lolos di tes bahasa Inggris akan melakukan wawancara user dan wawancara HR. Selanjutnya akan diadakan tes kesehatan. Apabila lolos di tes kesehatan, maka akan dilanjutkan ke tes bioetika. Setelahnya akan diberi keputusan diterimanya atau tidaknya. Sekian dari presentasi di kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.